Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, angin gurun berembus lesu menyapu debu-debu jalanan. Abu Nawas duduk di serambi rumahnya, memandangi gelas teh yang hampir dingin. Matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah tengah menggali ingatan yang lama terkubur. Ah, seandainya semua manusia jujur, tak perlu aku mengingat utang yang tiada tertulis. Gumamnya lirih, nyaris hanya didengar angin. Beberapa tahun silam, seorang saudagar kain bernama Salman datang tergesa-gesa ke rumah Abu Nawas. Kala itu Salman sedang dalam keadaan terjepit. Dagangannya tertahan di pelabuhan dan para pekerjanya menuntut upah. Ia meminta pinjaman sebesar 200 dinar emas kepada Abu Nawas. Karena kepercayaan dan rasa iba, Abu Nawas memberikannya tanpa saksi dan tanpa surat. Waktu berlalu, Salman kembali berjaya. Tokonya di pasar besar makin ramai, untungnya berlipat-lipat. Tetapi setiap kali Abu Nawas melintas di depannya dan menyapa ramah, Salman berpaling seolah tak kenal. Beberapa kali bahkan ia pura-pura sibuk berbincang dengan pembeli. Sore itu, saat Abu Nawas sedang membeli roti, ia mendengar dua pedagang muda bergosip di belakang keranjang kurma. Orang kaya itu, Salman si saudagar, katanya pernah berutang kepada Abu Nawas, tapi sekarang pura-pura amnesia. Kata salah satu dengan tawa sinis. Hati-hati kawan, Abu Nawas itu bukan orang sembarangan. Ia bisa menagih tanpa mengepalkan tangan, balas temannya. Abu Nawas pura-pura tak mendengar, namun dalam hatinya ia mengiyakan. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia harus bertindak, tetapi bukan dengan kemarahan atau paksaan. Ia memilih jalan yang lebih halus, namun menusuk hingga ke relung hati si pelupa. Malam harinya, di bawah langit bertabur bintang, Abu Nawas duduk di teras bersama sang istri, Zubaidah. Perempuan itu telah lama mengenalnya luar dalam. Suamiku, ujar Zubaidah, sambil menghidangkan teh hangat, engkau tampak menahan beban dalam pikiranmu. Ceritakanlah, agar ringan sedikit. Abu Nawas mengangguk pelan. Ada orang yang berutang, tetapi ia kini berpura-pura tak pernah meminjam. Ia menertawakan kebaikan, menyangka diamku sebagai kelemahan. Tapi aku tengah menyiapkan pelajaran untuknya. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kiasan. Zubaidah tersenyum, matanya menyala lembut. Kalau begitu, biarlah Allah memberkahi siasatmu. Dan aku tahu, jika engkau telah menyusun kata, siapapun akan terdiam. Abu Nawas mengangguk, dan malam pun bergulir, membawa rencana dalam diam, yang kelak akan mengguncang harga diri sang saudagar. Pagi di Baghdad tak pernah benar-benar sunyi. Suara denting besi tukang tempa, pekikan ayam jantan dan derap langkah unta kerap bersahutan menandai awal hari. Namun pagi itu, rumah Abu Nawas justru dipenuhi keheningan yang ganjil. Ia duduk bersila di ruang dalam, di hadapannya terbuka selembar kertas kosong dan sebatang arang tulis. Zubaidah memperhatikan dari balik tirai. Tak biasanya suaminya termenung selama ini. Biasanya ia sudah turun ke pasar atau menyapa tetangga-tetangganya dengan kelakar lucu. Apa yang sedang engkau pikirkan, wahai suamiku? Tanya Zubaidah perlahan, menyibakkan tirai. Abu Nawas tak segera menjawab. Ia mengusap janggutnya, lalu menghela napas. Aku sedang memikirkan bagaimana cara menagih sesuatu yang tak dapat kulihat, tak dapat kupegang, dan tak pernah disaksikan siapa-siapa. Zubaidah tertawa kecil. Itu bukan urusan sederhana, tapi aku tahu kau bukan orang biasa. Abu Nawas bangkit berdiri. Aku butuh satu jamuan, tapi bukan sembarang jamuan. Aku ingin membuatnya cukup mewah untuk menjebak hati seorang pelupa. Zubaidah mengernyit. Apakah kau hendak mengundang saudagar itu ke rumah ini? Abu Nawas mengangguk. Betul, aku akan menyambutnya bukan sebagai penagih, tapi sebagai tuan rumah. Ia akan datang dengan dada tegak, dan pulang dengan wajah tertunduk. Sore harinya, Abu Nawas berjalan menyusuri pasar besar Baghdad. Ia mengenakan jubah biru pudar dan sandal kulit tua. Beberapa orang menyalaminya, sebagian tertawa karena menyangka ia sedang menyusun siasat baru untuk menjahili pejabat istana. Namun langkah Abu Nawas hari itu berbeda. Lebih perlahan, lebih berhitung. Akhirnya ia sampai di depan toko Salman si saudagar. Toko itu besar, dindingnya dihiasi kain Persia yang indah. Di dalamnya tampak Salman tengah menghitung uang dengan wajah puas.
Alam sejahtera, wahai saudagar Salman, seru Abu Nawas dengan suara nyaring hingga beberapa pembeli menoleh. Salman mendongak dan pura-pura bingung sesaat lalu tersenyum sopan. Abu Nawas, sungguh kejutan. Sudah lama tidak berjumpa. Memang, jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk membeli kain, tetapi hendak mengundangmu makan malam di rumahku. Hanya tamu-tamu pilihan yang kusebutkan di meja itu. Salman tampak terkejut lalu menyeringai kecil. Ia berpikir Abu Nawas hendak menjilat untuk mendapat hadiah. Maka ia mengangguk penuh percaya diri. Baiklah, aku akan datang. Hari apa? Malam Jumat ini, jawab Abu Nawas. Bersiaplah menyantap sesuatu yang tak kau duga. Salman tertawa. Kau ini memang selalu penuh teka-teki. Aku akan datang. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berbalik pergi. Namun dalam hatinya, ia berkata, kau datang membawa nafsu, aku menyambutmu dengan pelajaran. Kau makan dengan sombong, dan aku akan membuatmu kenyang dengan malu. Hari yang dijanjikan pun tiba. Malam Jumat menjelang dengan langit bersih tanpa awan. Lampu-lampu minyak dinyalakan di rumah-rumah Baghdad, menerangi jalanan yang sempit dengan cahaya temaram kekuningan. Warga bergegas pulang dari pasar, namun rumah Abu Nawas justru bersolek. Zubaidah menyusun hidangan istimewa. Roti hangat, sup daging kambing, semur kacang, dan buah-buahan kering. Semua tertata rapi di atas tikar makan yang dibentangkan di ruang tamu. Namun ada satu hal yang ganjil. Tak ada kendi air, tak ada gelas, tak ada minuman satupun. Semua itu sengaja disingkirkan Abu Nawas. Air adalah kesegaran, bisiknya kepada Zubaidah, dan dari dahaga orang akan belajar tentang janji yang dilupakan. Zubaidah hanya tersenyum, paham benar bahwa di balik setiap gerakan suaminya selalu tersimpan pelajaran yang dalam. Ketika malam semakin turun, terdengarlah ketukan di pintu. Tok tok tok. Abu Nawas membuka. Di hadapannya berdiri Salman, sang saudagar dengan jubah mewah dan ikat pinggang bersulam emas. Di belakangnya, dua orang pengiring membawakan bingkisan buah tangan. Senyumnya lebar, penuh keangkuhan. Salam atas rumahmu, wahai Abu Nawas, sapa Salman. Dan semoga keselamatan tetap atasmu, wahai tamu yang mulia, jawab Abu Nawas sembari mempersilakan masuk. Salman menjejakkan kaki di ruang makan. Aroma masakan menggoda hidungnya. Ia langsung duduk tanpa sungkan. Abu Nawas mempersilakan makan tanpa banyak basa-basi. Sambil makan, Salman banyak berbicara tentang dagangannya yang makin berkembang, tentang kedekatannya dengan para pejabat, dan tentang perjalanan ke Damaskus yang konon akan ia tempuh bulan depan. Namun ketika setengah jam berlalu, Salman mulai batuk-batuk kecil. Hak, makananmu enak, wahai Abu Nawas, tetapi sungguh asin dan berbumbu kuat. Apakah tiada air untuk membasahi kerongkongan? Abu Nawas tersenyum, namun tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah dapur sebentar, lalu kembali memandangi tamunya dengan tenang. Beberapa menit lagi berlalu. Salman makin gelisah. Peluh mulai muncul di pelipisnya. Ia menarik kerah jubahnya, mengipas wajah dengan tangan. Maaf, wahai Abu Nawas, air? Tanyanya lagi. Kali ini lebih tegas. Abu Nawas meletakkan sendoknya. Ia menyandarkan punggung ke dinding dan berkata pelan, air, wahai Salman, adalah penghapus dahaga. Seperti janji yang ditepati, ia menyegarkan hati orang yang menunggu. Salman mengerutkan dahi. Maksudmu? Tanyanya, meski hatinya mulai tak enak. Abu Nawas tersenyum tipis. Tunggu sejenak, akan kusampaikan padamu 3 kalimat yang akan menyejukkan dahagamu. Dan menyejukkan pula hatiku, yang lama kering karena janji. Salman terdiam. Ia mulai merasa bahwa jamuan malam ini bukan sekadar jamuan. Ada sesuatu yang hendak disampaikan, dan ia bukan lagi sekadar tamu biasa, melainkan seorang yang sedang diuji hati dan nuraninya. Salman si saudagar kini tampak gelisah. Wajahnya mulai memerah, bukan karena malu, tetapi karena bumbu makanan yang tajam dan lidahnya yang mulai terbakar kehausan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap ada kendi atau teko terselip di sudut ruangan, namun nihil, tak satupun wadah air terlihat. Abu Nawas tetap tenang, duduk bersila sambil memandangi tamunya seolah-olah semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Zubaidah pun hanya sibuk membereskan piring-piring kosong, seakan tak ada yang aneh. Wahai Abu Nawas, Salman mencoba tersenyum meski kerongkongannya perih. Barangkali airnya tertinggal di dapur? Tidak biasanya engkau menyuguhkan makanan tanpa minuman. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menjawab lembut, benar, ada sesuatu yang tertinggal. Sama seperti engkau yang lupa bahwa ada sesuatu yang pernah kau tinggalkan padaku. Salman menatap tajam. Apakah itu sindiran? Abu Nawas berdiri perlahan. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, membiarkan angin malam masuk. Kemudian ia menoleh dan berkata, aku hanya bicara sebagaimana air, jernih dan tanpa dusta. Salman mulai menyadari arah pembicaraan. Matanya menggelap, tangan mengepal, tetapi ia masih mencoba bersikap sopan. Kalau ada hal yang ingin kau katakan, katakanlah terang-terangan. Aku tamumu, bukan musuhmu. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru karena engkau tamuku, maka aku hendak memberimu 3 kalimat, bukan ancaman, bukan gugatan melainkan pengingat. Suasana menjadi hening. Angin malam melambaikan tirai, dan pelita bergoyang ringan, seperti ikut menyimak. Kemudian dengan suara tenang namun dalam, Abu Nawas berkata, pertama, orang bijak tidak melupakan janji, sebab ia tahu janji adalah hutang yang menggantung antara langit dan bumi. Kedua, orang kaya sejati bukan yang berharta, tapi yang mampu mengembalikan apa yang bukan miliknya. Ketiga, air yang tak mengalir akan busuk dan hati yang ingkar pun serupa, mendatangkan bau busuk yang tercium sebelum kata-kata terucap. Salman terdiam, tak ada suara, tak ada tawa, hanya jantungnya yang berdetak makin cepat, seolah setiap kalimat tadi adalah palu yang mengetuk pintu hatinya. Ia tahu, Abu Nawas tidak membawa saksi. Tidak ada surat, tidak ada bukti tertulis. Tapi apa yang baru saja ia dengar, lebih kuat daripada tinta dan meterai. Saudagar itu mulai menunduk, jemarinya gemetar. Ia hendak berbicara, tetapi lidahnya keluh. Air yang ia cari-cari bukan lagi hanya untuk tenggorokannya, tetapi juga untuk membasuh rasa bersalah yang mulai membuncah dalam dadanya. Salman menunduk dalam diam. Sorot matanya yang biasanya tajam kini buram. Ia seperti baru saja menelan sesuatu yang pahit. Lebih pahit dari daun neem yang sering dikunyah orang tua untuk kesehatan. Ucapan Abu Nawas mengendap dalam benaknya. 3 kalimat itu terdengar seperti nasihat seorang guru, tetapi menusuk seperti tuduhan yang tak perlu dibuktikan. Tak ada nama, tak ada angka, tak ada tanggal. Namun Salman tahu, itu semua ditujukan kepadanya, dan hatinya tak bisa menyangkal. Abu Nawas masih berdiri di dekat jendela. Ia tidak memaksa, tidak menekan. Ia hanya menunggu, seperti langit menanti tanah yang haus untuk meminta hujan. Beberapa saat kemudian, Salman menghela napas panjang. Ia mengangkat wajahnya, memandang Abu Nawas dengan mata yang kini mulai basah. Engkau telah menyampaikan sesuatu yang tak bisa kuingkari, Abu Nawas, ucapnya lirih. Lidahku mungkin mampu berdalih, tetapi hatiku tak bisa berdusta pada kebenaran yang kau sampaikan. Zubaidah yang sejak tadi berdiam diri di ruang dalam, diam-diam menahan air mata. Ia tahu, inilah kekuatan sejati suaminya. Bukan pada amarah, bukan pada ancaman, tapi pada kejujuran yang disampaikan dengan kelembutan. Salman melanjutkan, aku memang pernah datang kepadamu di waktu sempit, dan engkau memberiku pinjaman tanpa pamrih. Aku pura-pura lupa bukan karena tak ingat, tapi karena aku malu. Aku takut mengakui keburukanku di hadapanmu yang dikenal bijak. Abu Nawas mendekat, lalu duduk kembali di hadapan tamunya. Ia menatap mata Salman, tidak dengan kebencian tapi dengan ketenangan. Aku tidak menuntut hartaku, ujarnya. Aku hanya ingin tahu apakah masih ada sejumput kejujuran dalam dirimu. Dan malam ini, jawabannya telah kuterima. Salman mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong pinggangnya dan mengeluarkan kantong kecil berisi dinar emas. Aku tidak hanya akan mengembalikan yang kupinjam, ucapnya sambil menyerahkan kantong itu, tapi juga menambahkan 1/10-nya sebagai permintaan maaf. Abu Nawas menerima kantong itu, lalu memberikannya kepada Zubaidah tanpa melihat isinya. Yang kutagih bukan sekadar dinar, katanya, melainkan kelapangan dada
dan kejujuran yang selama ini menghilang di antara dinding pasar. Salman menunduk. Engkau benar-benar orang yang tak bisa dibeli dengan emas. Abu Nawas tersenyum. Dan engkau pun baru saja membuktikan bahwa kebenaran bisa ditegakkan, bahkan tanpa satupun bukti tertulis. Di luar, malam semakin larut. Namun di dalam rumah Abu Nawas, seberkas cahaya menyala terang, bukan dari pelita, melainkan dari hati yang telah menemukan jalan pulang menuju kejujuran. Keesokan harinya, kabar tentang Salman si saudagar kaya yang sujud memohon maaf di rumah Abu Nawas menyebar laksana angin musim panas. Panas dan cepat membakar perbincangan di pasar, di masjid, hingga ke sudut-sudut kedai kopi di Baghdad. Benarkah Salman si congkak itu mencium kaki Abu Nawas? Tanya seorang pemuda. Bukan kaki, wahai anak muda, jawab seorang tua sambil tertawa. Ia sujud di hadapannya bukan karena kalah, tapi karena sadar diri. Malam itu, selepas mengembalikan utang dan menambahkan dinar sebagai bentuk permintaan maaf, Salman memang melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia bersimpuh, lalu menundukkan kepala ke lantai tanah rumah Abu Nawas, sujud dalam-dalam. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah mengingkari kebaikanmu. Lidahku tak sanggup menyebutkan semua alasanku, karena sesungguhnya itu hanya topeng bagi keserakahanku. Abu Nawas tidak bergeming. Ia hanya menatap sosok saudagar yang dulu begitu pongah, kini menjadi manusia yang utuh dalam ketundukan. Aku tidak perlu disembah, Salman. Aku bukan nabi, bukan raja. Yang perlu kau sujudi adalah kejujuranmu sendiri yang selama ini kau kubur. Hari ini engkau telah menggali kembali kuburan itu dan membangkitkan nuranimu dari tidur panjang. Salman tak menjawab. Ia hanya menangis. Air matanya jatuh membasahi jenggotnya yang tebal, membasuh debu yang selama ini menempel di wajahnya, debu kesombongan dan kepura-puraan. Di luar rumah, tanpa disadari oleh mereka berdua, beberapa tetangga menyaksikan peristiwa itu dari celah-celah pagar bambu. Salah seorang dari mereka adalah pedagang buah, yang esoknya tak kuasa menahan cerita. Abu Nawas tak berkata kasar. Ujarnya di pasar. Tak membawa penjaga, tak mengancam di depan umum. Tapi lihat, orang seperti Salman bisa tersungkur tanpa disentuh seujung kuku. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid yang sedang duduk di taman istana mendengarkan laporan-laporan dari wazirnya. Sang raja tertawa perlahan. Benar-benar Abu Nawas, ia bisa menagih tanpa nota, menyadarkan tanpa cambuk, dan menang tanpa mengangkat senjata. Kemudian beliau berkata kepada pengawalnya, "Utus utusan besok pagi. Katakan padanya, aku hendak menjamu orang yang menang dengan 3 kalimat." Pagi harinya, ketika sinar mentari mulai menyapu gang-gang kecil Baghdad, sekelompok utusan istana datang ke rumah Abu Nawas. Mereka mengenakan jubah biru tua dengan lambang singa emas di dada kiri, tanda utusan langsung dari Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas yang tengah menyapu halaman, menyambut mereka dengan santun. "Salam dari Baginda Khalifah," ujar salah seorang utusan. "Beliau mengundangmu menghadiri jamuan siang ini di istana. Beliau ingin menjamu orang yang katanya menang dengan 3 kalimat. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Katakan kepada Baginda, aku akan datang, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pembawa pesan kebaikan." Siang itu, istana dipenuhi wangi gaharu dan hidangan dari seluruh penjuru negeri. Di tengah jamuan, Khalifah duduk di singgasananya, sementara para menteri dan bangsawan duduk melingkar di sekitarnya. Abu Nawas duduk bersila di samping wazir utama, tampak santai seolah ia sedang berada di rumahnya sendiri. "Wahai Abu Nawas," kata sang khalifah sambil tersenyum, "ceritamu kini telah menjadi pembicaraan seluruh kota. Engkau menagih utang tanpa saksi, tanpa surat, bahkan tanpa marah. Bagaimana bisa?" Abu Nawas menunduk hormat lalu menjawab, "Wahai Baginda, kadang kebenaran tidak butuh saksi selain hati nurani. Dan kata-kata yang jujur, bila disampaikan dengan ketulusan, bisa lebih tajam dari pedang dan lebih berat dari timbangan hakim." Semua hadirin terdiam. Terkesima. Khalifah mengangguk pelan. "Benar kata orang, hikmah bisa mematahkan keangkuhan. Maka sebagai penghormatan, aku ingin memberikan hadiah atas kebijaksanaanmu." Namun, Abu Nawas bangkit, lalu menolak dengan tangan terbuka.
Wahai Baginda, hadiah terbesar bagiku adalah saat seorang manusia ingat kembali siapa dirinya dan berani menunduk bukan karena kalah, tapi karena sadar. Seluruh ruangan hening sejenak, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan dan pujian. Ketika Abu Nawas pulang ke rumah, Zubaidah menyambutnya dengan senyum hangat. Engkau pulang dengan tangan kosong, tapi hati semua orang kini penuh oleh namamu. Abu Nawas tertawa ringan. Aku tak butuh emas, wahai istriku. Aku hanya ingin menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa bahwa kejujuran lebih mahal dari segudang dinar. Di malam hari, sebelum tidur, Abu Nawas menulis sebaris kalimat di potongan kulit tua dan menyimpannya di dalam kotak kecil. Dan inilah kata mutiara yang menjadi penutup kisah ini. Janji yang tak tertulis bukan berarti tak ada. Sebab hati yang jujur menyimpan lebih banyak catatan dari tinta yang pernah mengering. Abu Nawas.